banyak yang kirim organ intimnya ke aku. No. Kita itu pernah tidur sekamar ya. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Maria Vania. Halo, Oh, Mas Dedi. I miss you. I miss you too Iya. very much loh. Iya, gue juga. Ini banyak orang-orang yang, lu tuh kan udah muncul di mana-mana ya, di YouTube mana udah pada muncul semua gitu. Cuman gue kemarin liatin lu gitu, gue pengen ngobrol apa gitu sama lu ya. Karena udah Maria Vania udah di TV terus, di YouTube terus. Jadi kayaknya harus suatu yang orang-orang tuh nggak pernah tahu tentang apa kayak gitu kan. Apa Jadi, ya fun antara fact. kita ya? Fun fact. Kita itu kita kagetin penonton dulu. Oke. Kita itu pernah tidur sekamar ya. Di ruangan 1 kali 2 meter sih Iya ya, tepatnya. sempit banget ya. Sempit banget. 2 hari ya sehari? Kayaknya 1 malam ya. 1 malam ya? Kayaknya 1 malam. Ya, di ruangan 1 kali 2 meter yang ranjangnya itu nempel. Iya. Ranjangnya nempel. Terus Di pulau. bukan di pulau. Di laut Di malah ya? yachts club. Oh Di yachts. iya. Di kapal pesiar kita berdua pernah tidur di satu kamar, mabok laut. Nggak bisa tidur Nggak sampai jam 4 waktu itu aku. Akhirnya lu sampai jam berapa ya? Sampai jam 4 kayaknya ya. Yang kita begadang di luar bukan sih? Kita begadang di kamar sih. Begadang di kamar ya? Kita ngobrol. di kamar, terus sempat keluar ini kedak. Sempat keluar Oh kedak. iya, di atas ya. Di atas Iya, sempat iya, keluar iya. kedak, terus akhirnya ngobrol sampai jam 4 pagi nungguin pulang tuh kapal ya. Iya. Nungguin pulang tuh kapal. Iya beneran. Terus di kapal itu kita ngeliatin orang pacaran, Iya. orang ciuman. Makanya, kok bisa ya? Terus kita satu kamar. Oh. Dan kita satu kamar. And what the good thing is we don't do anything ya. Ya. Kita ngobrol pada Kita saat itu. ngobrol. Kita benar-benar ngobrol. Bener-bener ngobrolnya deep lagi. Deep banget Deep iya. banget. Kita waktu itu sangat profesional. Mhm. Kita sangat profesional. Gue sempat nyelimutin lu loh. Masa sih? Iya. Orang Oh iya ya. lu ketiduran, Oh, iya, iya. lu badannya begitu. Iya, aku kedinginan. Lu kedinginan. Iya, Iya, lu Sopan loh Mas Dedi. sopan kan gue kan. Iya, iya. I don't even do anything ya kan. Iya. Untuk menjelaskan gue ngapa-ngapain, gue selimutin lu, pokoknya udah pada saat itu menyesal sekarang. Tapi bagus, gentleman, ya Bagus kan? ya teman. Nah, oke, jadi ceritanya apa yang terjadi? Nah, ini orang udah penasaran kok bisa gitu ya. Jadi ceritanya tuh dulu adalah gue tuh ada shownya itu butuh target girl. Target girl itu sebenarnya bukan asisten, tapi target girl itu adalah partner show, di mana gue harus ngelempar pisau ke si target girl ini. Iya. Terus pada saat itu tuh susah banget mencari target girl. Lu tau nggak dulu tuh gue pernah sama Indah. Oh iya, yang kamu pernah ceritain dulu ya. Ya, dan meninggal kan. Iya. Indah tuh udah meninggal, terus bukan karena kena lempar pisau ya. Oke. Meninggal, sehingga atau cancer kalau nggak salah. Iya. Aduh kesian banget. Terus udah gitu, pada saat itu gue tahu lu di mana ya? Aku tuh dapet tawaran dari temanku kan. Waktu itu aku masih di Bandung tuh, Mas Ded, masih belum ke Jakarta. Ingat nggak? Iya. Ini sebenarnya kejadiannya udah kayak I don't know, maybe kayak 8 tahun lalu. You are not even on TV. Enggak. Lu belum di Masih TV. bingung mau belum di ngapain. YouTube. Pokoknya lu masih Baru gadis beres. Bandung yang Iya. baru selesai kuliah gitu gak sih? AWW Bandung pisan lah yang masih baru beres kuliah, nggak tahu harus ngapain. Terus tiba-tiba temanku bilang, ini nih Deddy Corbuzier lagi cari model untuk sulapnya katanya. Oh ya, ngapain? Terus Lu akhirnya nggak tahu ngapain nih? aku masih bingung, lempar pisau. Waduh, serius loh. Aku udah dikasih tahu, tapi pas saat itu kan aku masih penasaran nih. Lu pikirnya bohong gak sih itu? Iya, sempat Lu mikirnya bohong sempet ya? mikirnya bohong. Lah. Gak mungkin gitu loh ngambil resiko nyawa orang kan. Ya udahlah. Akhirnya gue dateng kan. Iya. Gue datang dari Bandung Ke ke rumah Jakarta. Iya. Nah, Pakai travel, masih inget banget asli. Terus ya udah di situ kita ngobrol banyak kan. Yang gue aneh ya sampai sekarang, kok bisa, how come gue bisa percaya sama lo, itu doang sih. Iya. Gila loh, itu kalau misalnya pisau masuk ke mata udah langsung buta gitu loh. How come gue bisa percaya nyawa tapi gue? kan pada saat itu lu berpikirnya itu bohongan kan? Awalnya kan? Iya, awalnya iya. Begitu datang ke rumah, terus gue Dicoba, lempar kan? beneran. Yes. Karena gue gak lempar ke lu dulu dong, gue lempar ke papan dulu kan. Iya. Begitu gue lempar ke beneran, pertanyaan lu kenapa lu terus gak pulang? Gak tahu kenapa ya. Lu ngasih apa sih ke gue? Asli. Karena bener-bener di situ gue kayak super percaya. Karena trust kan. Iya. Dalam lempar pisau itu kalau kita nggak percaya, gue masih inget sih waktu itu lu pernah bilang ke gue kayak kita harus percaya, saling Betul. percaya. Lu Kita percaya harus saling gue, percaya. gue juga harus percaya sama lu.
ya udah baru bisa jalan. Nah gue nggak tahu kenapa dan lu ngapain gue bisa percaya gitu loh sama lo. Dan lu nggak goyang. Iya. Dan you don't even move. Lu tuh nggak move sama sekali. Jadi ketika dia berdiri di papan, kita ngomongnya itu mereka adalah target girl. Jadi target girl tuh menariknya beda dengan asisten. Kalau target girl itu sebenarnya the whole attention itu di ceweknya, di lunya. Karena penonton tuh setelah selesai show, biasanya penonton akan nyamperin lu ngapain mau berdiri di sana? Gitu, lu tuh gila banget. Iya. Dan itu tuh pisau, jadi dia berdiri dan pisau tuh dilempar deket banget ke badan dan ke muka ya. Gue inget banget ya kayak di seluruh kayak di samping badan muka gitu loh. Terus lu kalau nggak salah gigit sedotan. Oh iya ya. Lu gigit Sebut ya? Gigit sedotan, terus sedotannya kita putusin pakai pisau, dilempar. Gila sih. Sedotannya putus ya. Gila sih. Kalau sekarang gue Lu ditawarin mau ya gue nggak mau. No way. Lo bayar gue berapapun gue nggak mau. Lu sombong lu. Asli. Lu Itu sombong lu. karena itu nyawa loh. Waktu itu emang bukan nyawa. Iya makanya nggak tahu kenapa. Gue nggak tahu kenapa sih. Itu kayak gue depresi banget kali ya. Atau lu jago ngomong kayaknya. Jadi gue percaya banget. Asli sih. Itu sampai gila sekarang. sih, memang sih. Gue mikir makanya dulu tuh ya, kalau nyari target girl, misalnya dari 10 orang gitu ya. Gue tuh pernah show di Bandung. Terus Indah nggak datang karena sakit. Iya. Indah nggak datang terus karena sakit. Waduh gimana nih? Oke, I need model. Nah, saya agensi model kan banyak ya kalau di Bandung ya. Model-model datang, oke ngapain? Oke, jadi begini ya. Gue lempar begini, tek. Ada yang terus jongkok berdoa, ada yang langsung pulang. And you know what the setting is pada saat itu, terus gue nelfon Indah, gue bilang, dah, gue nggak bisa dapetin target girl, nobody want to be there. Terus akhirnya dia datang dari Jakarta ke Bandung. Nah, gue nggak tahu dia sakit. Karena saking nggak ada yang mau ya. Gue tuh nggak tahu dia sakit. Jadi dia cuma mikir aku tuh lagi gak enak badan mas, gini. Tapi dia nggak pernah mau ngakuin kalau dia tuh cancer. Jadi sampai ketika dia meninggal, I was so sad karena gila, lu tuh nggak pernah cerita sama gue kalau lu tuh cancer gitu. Sampai gue tuh chat sama nyokapnya, gue bilang I'm sorry to hear this gitu. Itu kesian banget. Tapi buatnya lu gila banget sih, lu beneran berani. Itu kalau kena muka selesai ya. Iya cacat lah. Makanya sampai sekarang ya orang tua kayak selalu ngomong, kamu jangan pernah lagi ya kayak gituan, kamu kok bisa sih kalau berani. gue butuh Gak mau ah. Loh, yang satu-satunya yang pernah cuma lu doang Gak loh, mau. lagi? Gimana gue aja yang bayar lu, gue yang bayar lu. Mati dong gue Gak gimana mau, sih? takut sih. Gak mau lagi sih. Itu asli. Aduh. Lu sombong, Ini kayak kebesaran nih headset deh. Lu sombong. Bukan sombong, karena itu bener-bener kayak sampai sekarang pun aku kayak speechless banget kan. How come gitu kok? Sayang banget dulu tuh nggak divideoin ya. Iya ya. Itu tuh Gak ada dokumentasi ya. Belum zamannya orang pakai handphone Belum, semua belum. videoin gitu Belum. kan. Belum Instagram, belum ada sosial media. Iya. Jadi tuh pisau tuh ya dilempar jaraknya tuh 5 cm dari muka. Jadi kalau dia berdiri di sini, pisaunya tuh di sini. Jerak. Deket Terus banget Deket maksudnya. banget. Dia bisa Asli. ngaca kalau misalnya dilempar. Tuh dilempar dalam jarak 3 meteran lah. Dan dia tidak bergerak sama sekali. Yang bahaya itu ketika kalau Gerak ya. gerak. Karena kalau dilempar kaget, gerak, posisi lemparan pisaunya berubah, Ya. kena orangnya. Gila sih. Tapi yang menarik habis itu terus kita lu bayangin ya. Jadi Anda pria-pria yang membayangkan Fania itu, saya pernah di kapal yacht berdua, tidur satu kamar, di pantai barengan berdua, pernah liatin orang ciuman di pantai. Kita gak usah sebut namanya. Iya, jangan. Yang awalnya masih pacaran, terus akhirnya nikah dan sang cerai. Ada di pantai itu. Ada di situ. Ada di situ. Pasti tahu kan kita Pasti sebutin. tahu, iya. Kita waktu itu ngeliatin, kurang ajar nih orang. Terus kita tuh nggak tidur di pantainya ya? Nggak ya? I think kayaknya di laut ya. Iya kan, kita di Iya. kapal yachtnya kan? Iya. Di lautnya. Iya, kita di kapal Kapalnya, yachtnya. iya. Berdua sempit banget kamarnya, WC-nya cuma 1 meter kali 1 meter. Gantian. Umur berapa itu lu? Aduh, berapa ya? 20-an kali ya. Pokoknya beres aku kuliah banget lah, langsung dapat tawaran kayak gitu. And then you move to Jakarta. Akhirnya aku move. Nah, sebenarnya aku bisa move ke Jakarta itu karena obrolan kita pas malam itu. Ya, gue sempet ngobrol sama lu kan. If you Iya, want to, kalau yes. lu pengen karir lu bagus, harus Iya. pindah Jakarta. Aku sempat inget satu pertanyaan dari Mas Dedi nih. What is your passion? Ya. Yang kalau misalkan lo dikasih duit 1M, lo nggak akan ninggalin itu. Ingat gak? Iya, Lo iya, pernah iya. ngomong gitu ke gue. Iya, iya, Di situ iya. gue masih bingung kayak nggak tahu Mas Dad. Gue nggak tahu gue suka apa. Terus lo bilang lo harus move ke Jakarta sih. Kalau lo pengen berkarir di Jakarta, lo harus move ke Jakarta.
mungkin bagi lo itu kayak cuman obrolan kayak biasa doang, kayak ke teman doang gitu kan, tapi itu bermakna banget loh buat gue asli. Serius Really? kayak di situ gue kayak mikir, oke, apa yang harus gue lakuin ya, apa ya passion gue. Akhirnya gue di situ coba segala cara, apa ada castingan kayak dari mulai sinetron, presenter, dan gue akhirnya move ke Jakarta karena gue anak bungsu kan, sendirian di Bandung. Gue pindah ke Jakarta, orang tua gue di Bandung. Terus ya udah, gila itu sih susah sih perjuangan gue, kayak mungkin dibayarnya dari kecil tapi nggak apa-apa. Yang penting gue move dulu ke Bandung, dan akhirnya gue tahu passion gue sekarang Mas Dad, yang kata lo kalau gue dibayar 1M tapi gue nggak akan ninggalin passion gue. And what is that? Presenter. Gue Presenter. cinta banget, padahal gue dulu benci banget jadi presenter karena gue dulu pendiam banget kan, Iya. introvert banget gue. Iya, lu tuh dulu tuh Pendiam. diem Yes. banget kan. Karena gue introvert banget orangnya. Iya itu, gue tuh inget banget gue nyelimutin dia gara-gara dia tidur kedinginan, nggak mau ngomong, badannya menggigil, dan itu jam 5 pagi. Gue pemalu banget dulu, nggak Iya. bisa ngomong apa-apa. Iya beneran. Tapi kan maksudnya akhirnya lu pindah ke Jakarta, gue tuh lost contact deh sama lu tuh. Gue tuh benar lost contact. I lost your phone number. I Gue think. masih simpen loh. Yang save lama your ya. number, Makanya ya. tadi waktu saat lu Oh, ngomong iya. itu nomor teleponnya, Iya. nomor telepon gue yang lama tuh Iya. masih ada. And then you move to Jakarta, terus akhirnya lu jadi presenter. Iya, setelah coba sana sini, coba kayak dari girl band aku pernah, sinetron Lu aku pernah girl band? Iya, nggak tahu kan? Makanya semua aku Lu coba. pernah girl band? Pernah Pasti coba. tidak laku itu ya. Tepatnya aku keluar karena di situ aku ngerasa itu bukan Bukan passion passion lo. aku gitu kan. Ah. Karena ya bagi aku kan life is short gitu loh. Sayang kalau kamu harus ngebuang waktu buat yang kamu nggak suka. Tapi aku coba semua, dari presenter olahraga dan sampai akhirnya sekarang kayak komedi pun aku lakuin dan ternyata aku suka. Dan kayak presenter yang bisa ibaratnya ngasih aku makan gitu setiap harinya, ngasih aku tempat tinggal di Jakarta. Ya itu main job lu lah ya. Ya, Main job lu. Dan gue tuh kaget ketika pertama kali lihat tuh kalau saya jadi presenter bola awal-awalnya. Iya. Atau presenter apa tuh? ya Bener. bola awalnya workout. Presenter ya kan? Itu aku nggak ngerti bola sama sekali lah sebenarnya. Sampai ke balap motor itu pun aku nggak ngerti, aku belajar dari nol banget. Ya itu karena bagi aku nggak ada yang mudah ya, semua kan proses kan. Tapi ya aku jalanin prosesnya, aku nikmatin, dan emang diikutin aja sih. Aku go with the flow aja, yang penting halal. Aku belajar, aku ambil dulu kayak yang dulu kan, istilahnya jadi model dilempar pisau, ya aku ambil aja dulu. Belajarnya aku yakin setiap yang aku ambil pasti akan ada maknanya, ada ya kan? impact-nya, ada Yes. effect-nya. Ya, you never know lah. Ya. Lu nggak pernah tahu itu. Ya aku ketemu Mas Dedi kan akhirnya Iya. kayak itu Ya, you can move to Yeah. Jakarta dari obrolan kita, omongan Yeah. kita semuanya. Ya, Thank you banget loh. Thank Di you. sini aku I thank you. berterima kasih banget. It's amazing. Gue ingat itu, it's amazing. Tapi ya, ini yang menarik adalah gue tuh dari dulu pengen nanya sama lu begini. Lu kan sekarang terkenal banget ya. Lu terkenal banget. Terus lu itu sekarang akhirnya menjadi imajinasi para pria. Imajinasi apa sih? Imajinasi lu cewek, seksi. Itu jadi imajinasi para pria. Jengah nggak? Atau mungkin actually that's good for you. Maksudnya itu kan nilai jual. Gua nggak menutup mata, itu nilai jual gitu. Maksudnya Termasuk imajinasi Mas Dedi juga. imajinasi gini. Termasuk imajinasi saya juga, tapi saya punya nalar. Tuh. Oh, Loh, ya. oke, bedanya itu Bedanya ya. itu. Sekarang gini ya, Fania ya. Kalau orang misalnya lu tidur bareng sama gue pada saat itu. Tidur bareng sama gue tuh definisinya aneh ya. Lu tidur bareng sama gue di kamar yang cuman 1 kali 3 meter sempit, Sempit banget sih. dan badan gue tuh nempel badan lu, mau nggak mau berdiri aja tuh nempel kan pada saat itu ya. Terus kalau gue punya imajinasi ke lu, ya itu beda dengan itu yang membedakan antara imajinasi terus dilakukan. Oke. Kalau imajinasi menurut gue normal karena manusia. Ya. Nah, yang jadi masalah kan adanya misalnya perilaku pemerkosaan dan sebagainya, keluar dari imajinasi itu terus melakukan hal yang di luar nalar kan. Ya. Yang akhirnya merugikan semua orang gitu ya, kayak kecuali dia yang melakukan itu. Tapi pertanyaan gue adalah, you do know this, lu ngerti ini, lu ngerti tentang apa yang lu punya, dan buat gue nggak ada masalah, buat gue tidak ada masalah. Tapi pertanyaannya, elunya jengah tidak ketika ada, karena kalau gue baca komen-komen lu punya YouTube dari Saga, Iya. wow. Oke, aku jujur ya Mas Z, aku tuh tipikal orang yang cuek dari dulu kan, karena aku
aduh, makanya balik lagi life is short gitu. Aku nggak mau pusingin ke komentar orang atau segala macam. Aku tahu, aku sempat bacain komen-komen. Kalau kita bacain banget dan masukin hati kan nggak enak gitu loh. Ibaratnya aku nggak bisa jadi diri aku sendiri. Which is yang penting sekarang sih aku orangnya cuekin aja. Banyak kok yang kayak ngirim, yang bikin awalnya aku risih, banyak yang kirim organ intimnya ke aku No. dengan bukan fake account ya. Itu banyak banget. Bukan fake account. No. Ngirim Iya. Dia kirimin itu nggak cuma 1-2 orang, banyak. itu orang apa yang diharapkan dari mereka ngirimin Supaya yang aku diharapkan? mau kali ya, nggak nggak tahu mungkin deh. dong ya. Itu nggak, itu pertanyaan gue dari dulu, apa yang diharapkan ngirimin apa yang diharapkan dia? Mungkin ngerasa bangga, I don't know. Kayak oke, di situ aku kayak awalnya risih kan, ini ngapain sih nih cowok kirim-kirim kayak ginian gitu kan. Tapi lama-lama kayak udah deh, yang penting aku nggak rugiin siapa-siapa, aku nggak ganggu orang, aku lakuin yang aku suka, which is aku suka fitness, aku suka sharing ilmu aku juga gitu loh. Dan aku nggak mungkin gitu loh, saran kak boleh nggak pakai pakaian olahraganya yang sopan. Ya maksudku aku pakai pakaian olahraga pas saat olahraga gitu kan. Terus kalau misalkan aku memancing imajinasi, itu kan all about your mind gitu, not my mind. Maksudku kayak aku nggak bisa kontrol semua orang, ayo dong pikirannya yang positif atau ini ya, nggak Oke, bisa juga. tapi kan lu sendiri sadar, karena kalau gue ngeliat dari perilaku kerjanya, lu sendiri sadar bahwa itu nilai jual. Mhm. Dan I believe with is okay, tidak ada masalah dan bagus. Lu sendiri menggunakan hal tersebut karena lu tahu bahwa itu nilai jual, bener dong? Maksudnya dengan gaya lu kalau misalnya bercanda di komedi dan sebagainya. Oh itu karakter. Nah ya, maksudnya Ya. kan karakternya memang dijualnya seperti itu. Iya. You're a sexy bombshell. Nggak bombshell cewek, lah. bukan bombshell. Iya dong. Apa ya, kalau aku emang gini loh Mas Ded, karena kita kan harus ngikutin follow dari TV-TV juga kan. Ibaratnya karakter kamu ya yang seperti ini, misalnya yang agak genit, yang genit. seksi, yang manja, ya aku follow aja gitu kan. Dan ternyata mereka suka TV-TV seperti itu. Tapi aku kalau misalkan sehari-hari seperti ini aja. Tapi lu gitu. jengah nggak ketika misalnya TV meminta lu untuk melakukan seperti itu dari TV, dari YouTube, YouTube deh kita tahu. Kalau nggak Ya. seksi nggak ditonton orang, Ya. ya kan? Nah itu kan memang ya breakseknya netizen gitu kan. Nah tapi kalau lu nggak seksi atau lu pakai baju tertutup olahraga, nontonnya dikit. Kalau itu nontonnya besar gitu. Nah tapi lu sendiri atau TV minta, oke, Maria genit-genit dong, nempel-nempel genit-genit, karena itu yang dijual. Ya. Olahraga dong, goyang dong, gitu, itu yang dijual. Ya. Tapi lu sendiri jengah atau lu sendiri merasa bahwa ini nilai jual gue. Gua nggak menghakimi ya, maksudnya Iya, it's okay gitu maksudnya. Aku Karena saya profesional. menikmati juga. Jadi nggak ada. Aku profesional aja sih. Aku nggak pernah komplain. Aku tipikal orang yang selalu ikut. Jadi kalau misalkan TV mau apa, aku ikutin. As long itu nggak melecehkan orang lain gitu loh. Kalau misalkan emang aku karakternya harus seperti itu, coba manja dong ke pemain ini atau itu ini itu, aku follow, aku ikutin. Dan sama sekali bagi aku nggak pernah kayak aku takut ini takut itu, karena bagi aku ya profesional aja. Oke. Dan aku yakin banget orang-orang pun tahu gitu Tapi loh. pernah nggak misalnya ketika lu disuruh manja dong sama ini sama itu ya, kita nggak usah sebut Iya. nama ini sama itu, terus lu merasa karena lu nggak suka, karena lu nggak suka sama orangnya, atau lu geli sama orangnya, atau jijik sama orangnya, masa nggak pernah sih? Pernah lah. Oh, ya nggak mungkin ya dong, pasti pernah dong. lah. Cuman itu kembali lagi profesional. Aku ngerasanya ya setiap pekerjaan ada yang enak gak enak kan. Cuman aku lakukan profesional, aku lakukan apa yang harus disuruh juga, dan ya it's okay. Tapi yang aku bikin kadang jengah itu kadang ada orang beberapa netizen, bukan fans ya. Kalau fans kan pasti akan tahu kamu, support kamu. Kok ada beberapa netizen yang ngomong kayak, ih ini banget sih, lenje banget, ih ini banget ya, maksudku kayak atau bajunya kok kayak gitu banget. Ya aku kan mengikuti, jadi aku mengikuti setiap apapun pekerjaan aku gitu. Maksudnya di TV ini aku karakternya seperti ini, atau di TV itu aku harus pakaiannya seperti ini, karakternya seperti itu. Bukan kemauan aku semuanya juga gitu kan. Dan aku percaya sih orang-orang netizen sana yang pintar akan bisa membedakan gitu kan. Capek juga loh, maksudnya kayak kita harus lenje atau kita harus manja, itu capek. Maksud sih. gua kan ya nggak semua orang lu seneng buat lenje gitu Iya, kan, iya. maksudnya kan dia lihat Ini mau nanya siapa sih? Hah? Ini mau ngarahnya mau nanya ke Enggak, siapa? karena gua nggak serius nih, gua nggak ngarah ke siapapun, tapi maksudnya ketika gua ngeliat kan akhirnya lu harus dengan semua orang yang di TV-nya Iya. tersebut gitu karena permintaan. Nah, oke, gua bisa ngerti itu. Kalau misalnya di YouTube, misal lu sama cowok lu bukan sih tuh waktu itu. Yang mana ya?
Udah lupa? Oh. Mantan tidak penting ya. Mantan tidak Udah penting. Ya? nggak tahu yang mana. Oh, yang lupa, mana ya? Mas. Kita udah 2020, kita lihat ke depan. Oh iya benar. Tapi kalau misalnya di YouTube, nah kalau di YouTube apakah itu karena apakah karena permintaan dari penonton juga? Di YouTube aku. Nah, Di YouTube pertama emang aku suka pakai kayak legging. Aku nggak suka yang gombrang-gombrang karena pertama kalau misalkan aku pakaian yang terlalu longgar, aku nggak tahu kalau misalkan berat aku naik atau enggak, atau mungkin ada lemak yang karena nyaman dengan pakaian longgar. Tapi dengan aku pakainya kayak legging atau misalkan sport bra untuk olahraga ya, itu aku lebih nyaman jujur. Oke. Tapi Karena kan kalau pada misalnya tempatnya. ada move seksi misalnya sama cowoknya, workout, gue nontonin workout together, anjing nonton workout together lu gue nafsu. Kenapa? Tadi gue mau bercanda, enggak sama cowoknya gitu, tadi jadi salah. Mending sama lunya daripada sama cowoknya. Tapi kan, nah ketika lu melakukan itu gitu ya, nah apakah lu tahu bahwa itu juga, oke, this is me, this is how I sell, and this is work gitu. Sebenarnya enggak juga sih, maksudku aku mencoba semuanya. Maksudnya kayak terakhir nih aku keluarin senam untuk ibu hamil, which is emang temenku itu lagi mau melahirkan itu sekitar 2 mingguan lagi lah. Nah aku ajak, terus kayak couple workout, why not gitu loh. Pas saat itu aku punya pasangan, why not kalau aku nggak melakukan couple workout. Tapi couple workout Anda, Mungkin tergantung ininya ya, maksudnya kayak ya itu mungkin ya, gue gak terima. Itu gue gak terima. Otak gue tuh sudah paling nalar sebenarnya. Oke. Tapi ketika ngeliat Maria Vania kan saya jadi nonton gitu. itu sempat viral sih. Itu pas sempat saat viral itu. banget ya. Iya. Gila banget. Tapi you're okay with that? Pas saat itu aku lagi bucin juga sih, jadi kayak makanya udah nggak lagi. Itu aja. Iya, terus udah gak ada lagi tuh. Ya udah enggak, kan udah selesai, jadi udah aja. Iya bener. You know what? Tapi yang jadi masalah tuh ya memang kadang-kadang ketika cewek pakai baju olahraga, terus sorry ya, sebenarnya nggak sorry sih karena ini is good for you. Misalnya payudaranya besar, itu akhirnya tuh jadi mau gimana pun baju olahraganya pasti jadi perhatian gitu. Ngerti nggak lu maksudnya? Nggak pakai baju olahraga aja sama aja sih, maksudku kayak ya gimana dong, susah juga ya. Ya, Tapi ya ambil positifnya ya aja. aku nggak terlalu pusingin hal itu sih. Yang pentingnya itu aku, aduh males deh kalau kita mikirin kata-kata orang. Aku lakuin yang aku mau, dan yang penting itu nggak ngerugiin orang. Dan banyak juga kok orang-orang lain kayak, karena aku kan jarang banget upload ya, karena aku kemarin tuh YouTube aku Lu jarang lakuin banget upload? ya aku lakuin semua sendiri. Aku belajar kayak Edit. gimana caranya pakai kamera juga gitu loh. Itu aku lakuin semua sendiri, which is buat aku yang awam tuh agak sulit sih. Nah mereka banyak juga yang request, ayo dong pengen buat ini, buat itu gitu kan. Itu berarti ada nih bermanfaat juga. Dan ada beberapa pun yang, oh aku turun 20 kilo, oh aku ada ngerasain Ada ya. hasilnya. Itu aku ngerasain puas banget sih. Oh berarti berguna ya. Cuman yang aku nggak habis pikir, kok malah kayak rata-rata cowok yang nonton. Mau ngapain anda gitu kan? Senam kegel misalkan, atau enggak untuk Ya lu melahirkan. isinya senam kegel. Gerakan lu kan begitu. Lah, harus gimana? Tapi emang seperti itu loh gerakannya. Ya gua tahu, tapi kan cowok-cowok kan melihat itu, wah gerakannya, wah gitu, imajinasinya kan menjadi liar. Langsung lah foto kelamin dikirim ke DM lu. Tapi senam kegel tuh ada juga buat cowok. Hah? Mungkin Ada buat cowok? ada. Oh ya? Iya. Merapatkan apa? Serius? Penasaran kan nonton di YouTube gua. Serius ada senam Iya, kegel iya. buat cowok? Iya, senam Apanya kegel tuh buat cewek dan dirapetin? cowok. Apa? Bukan buat merapatkan ya. Senam kegel kan Itu- buat merapatkan, bukan? No, Bukan? itu buat cewek. Buat Iya. cowok pun ada Apa gunanya. yang dirapetin? Bukan dirapetin, supaya lebih lama. Oh supaya lebih Iya. lama. Menurut penelitian seperti itu. Oh. Mungkin makanya video aku yang satu itu hampir 8 juta lebih ya. Wih. Padahal pakaiannya nggak terbuka kayak gimana. Tapi Maksudku, cowok-cowok pengen lama. Oh Ya. gitu saya nggak boleh nonton karena saya sudah terlalu lama. waduh, ngeri. Tapi gila sih kalau gue nontonin lu. Gue tuh masih, nah, kalau ada nggak orang yang akhirnya kalau sampai foto organ intim atau kelamin ke lu terus dikirim gitu, dikirim. Berarti yang ngomong jorok banyak banget tuh. Banyak banget. Ya, aku pakai foto kamu lah, apalah, aku pernah baca kayak gitu-gitu. Oh buat gitu pakai foto. Ya, cuman ya gimana ya? Susah juga sih, aduh. Capek deh kalau misalkan aku mikirin kayak gituan. Dulu mungkin aku sempat baper, tapi lama Lu sempet kelamaan. baper?
baper lah, kayak aduh kok gini banget ya ngomongnya gitu kan. Terus kayak akhirnya teman-teman cowokku pun bilang kayak emang muka lu sih nih yang salah, tuh muka lu juga, bukan badan lu juga. Ya terus gimana, udah casingnya kayak gini ya. Muka lu dari dulu begini kan emang. Ya katanya sex appeal-nya tinggi. Sex appeal-nya tinggi. Nggak tahu deh menurut Mas Dedi gimana. Dari dulu begini. Dari dulu begini, Dari dulu kan? begini. Dia dari 8 tahun 10 tahun yang lalu udah begini mukanya. Makanya pada saat saya nyelemutin itu deg-degan. Deg-degan nyesel. Deg-degan enggak ada nyesel. Kalau kan menunjukkan keprofesionalitasan. Iya. Ya pada saat itu lagi kerja kok. Lagi kerja di tempat orang tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Iya loh beneran. Kayaknya lu. Tapi lu tuh dulu, sorry nih gue nanya nih. Iya. Lu tuh dulu lu tuh sempat ada dioperasi nggak sih muka? Enggak ya? Nggak ada lah. Payudara? Enggak, emang pegang. Kan Enggak. nggak mungkin Iya. kan? Kayaknya dulu nggak sebegitu deh. Ya karena dulu aku bener-bener not into fitness at all. Dulu tuh aku bener-bener kayak masih makan martabak, nasi padang. Itu inget nggak dulu mukaku tuh cabi banget. Iya, muka lu cabi Kayak dulu. mukaku cabi, terus kayak nggak jelas lah, gleber-gleber di mana-mana dan. Ya nggak gleber-gleber di mana-mana juga. Tapi Kalau lemak. gleber di mana juga, gua nggak akan pakai lu jadi model itu dong. Nggak Tapi mungkin. maksudnya nggak shape banget gitu loh, nggak Ah. fit banget. Nah pas yang aku coba yang presenter itu akhirnya aku gila olahraga karena aku pengennya 110% gitu loh. Kamu jadi presenter olahraga ya kamu harus bener-bener paham banget. Tapi kalau ngomong itu, your boobs were big that time tuh. Kamu nggak mau periksa sih dulu? Iya sih. Nyesal sekarang. Iya sebenarnya dari mama aku emang udah ada genetiknya seperti itu, cuman bagian belakang aku kurang gitu Oh, kan. bokongnya kurang. Yes. Oh, berarti harus banyak squat. Udah, lagi coba seminggu 2 kali Ya, sekarang. mau banyak squat. Ivan Gunawan banyak squat. Kok kamu tahu sih? Tahu. Sahabat karib dengan Ivan Gunawan. Abis ini gua dicela-cela lagi. Kalau lu punya pacar gimana? Apa? Misalnya punya pacar, Uh-uh. terus pacar ngeliatin komen-komen gitu kan bete lama-lama pacar lu. Kalau yang terakhir sih mungkin karena aku bilang ke dia kayak kamu tahu aku aslinya seperti apa gitu kan. Jadi ibaratnya kamu harus tutup mata dengan apapun yang orang obrolin tentang aku. Kamu kan tahu aku in person, tahu aku aslinya seperti apa. Dan aku pun ucapin itu ke orang tua aku kayak, "Mam, Pap, jangan lihat komen apapun. Pokoknya mami papi tahu aku seperti apa di Jakarta. Aku kalau mau nakal dari dulu pun bisa, atau aku pengen nggak bener aku pasti bisa. Tapi toh sekarang aku kayak gini aja gitu. Aku bener-bener nggak ngapa-ngapain dan aku emang Lu tuh ini kan ya, lu tuh apa? do you drink alcohol and everything? No, Vero? alkohol aku nggak. Ya kadang kalau misalkan nge-wine it's okay Iya, kayak tapi satu nggak gelas. mabok-mabokan alkohol. Enggak. Karena seingat gue ya itu, gue juga nggak minum alkohol untuk itu. Seingat itu kalau kita pada saat itu kita mau mabuk bisa kan? Ya kalau mau nggak bener bisa Iya gitu kan pada saat di sebenarnya. situ kan karena Kan itu nggak ada yang tahu. nggak ada yang tahu dan itu tempatnya, wih, Tempatnya bener-bener buat couple tempatnya banget. itu sangat amat mendukung untuk itu gitu loh. Iya. Sumpah jadi nyesel gue. Itu kan alkohol bertebaran ya waktu itu ya. Dan kita nggak minum. Enggak, kita nggak Kita nggak minum. minum, No, kita nggak minum. Kita nggak minum. Kita itu di kapal ngobrol, turun, kerja, balik ke kapal. Nih, mabok laut. Mabok sih. kita mabok laut kita pada saat itu. Iya. Ngomongin orang. Gosipin orang. Iya ya, lu tuh nggak minum ya? Nggak Enggak. itu ya. Aku masih ingat waktu itu Mas Dedi lagi OCD tuh. Iya. 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 Bener-bener jaga banget gitu Iya, ya. gue jaga juga, jaga banget juga. Dari situ tuh lu ke Jakarta berapa tahun maksudnya? Nggak lama sih. Kayak setahun deh. Tapi itu udah proses ya, kayak coba ini itu sampai capek banget. Yeah. What do you get already? Sekarang udah ada tempat tinggal, terus Di Jakarta. Iya. Tadi gue liat mobil kok masih D sih. ya soalnya susah ya. Kalau ini kan aku KTP-nya Bandung. Oh. KTP Bandung, jadi harus beli di Bandung gitu. Ya mobil ada, terus mudah-mudahan tahun depan pengennya punya rumah sih. Kalau sekarang kan apartemen, Tadi bilang udah ada. itu apartemen. Oh, apartemen. Ya, aku pengennya goalsnya kan kita harus ada goals ya tiap tahunnya. Aku pengennya rumah, tempat tinggal. Jadi ibaratnya kerja keras aku jangan jadi jangan cuma-cuma sia-sia tas doang, kayak ya. gitu-gitu. Aku nggak terlalu peduliin banget sih. Ya. Yang penting kan investasi buat
tabungan aku gitu kan. Aku pengennya tahun depan mudah-mudahan punya rumah kayak Mas Dedi, sukses kayak Mas Dedi. Banyak orang-orang tuh ya yang akhirnya membeli barang-barang tuh yang karena untuk luxuries nggak penting. Jadi kayak Ya. misalnya beli tas, beli apa, it's okay, nggak ada Ya. masalah. Kalau lu punya rumah udah gede, udah apa, lu punya uang lebih. Tapi banyak orang tuh akhirnya tuh menyisihkan untuk itu, terus tapi rumah kontrak. Nah itu dia, aku nggak mau. Agak-agak goblok kalau Iya. menurut gue gitu loh. Iya. Maksudnya lu mau itu boleh, tapi tempat tinggal lu harus ada dulu. Setelah itu kan baru ya misalnya nyari uang untuk kebahagiaan, untuk Iya. happy-happy gitu ya. Ini Benar. enggak, banyak banget. Wah, tasnya ada 3, ada 4, rumah kontrak, cicilan. Itu Iya. why would you do that gitu loh. Makanya sia-sia kan kerja udah lama-lama terus kayak tempat tinggal masih ngontrak kayak gitu, kamu pusingin tiap tahunnya untuk bayar kayak gitu, aku nggak mau sih. Ya, berarti mas sekarang udah full tinggal di Jakarta dong. Iya udah di Jakarta. Orang tua terus masih sih. ada di Bandung. Di Bandung. Bulak-balik Bandung lu berarti. Ya terakhir sih aku agak susah untuk ketemu mereka karena lumayan kemarin lagi ada Tapi Bandung stripping. udah nggak ada PSBB kayaknya. Nah pas yang corona itu aku nggak berani balik tuh karena aku takut mereka, istilahnya aku carrier gitu kan, takut Mereka aku orang tua menjaga. soalnya. Oh, Iya, berapa bokapnya kok? 60-an. Lu punya adik nggak? Enggak, anak bungsu aku. Oh ya? Yes. Kakakku dua-duanya beda 10 tahun udah punya anak 2 semua. Lu tulang keluarga nggak? Em, Jujur aku per bulan selalu ngasih ke orang tua aku sih, tanpa mereka minta ya. Karena aku nggak mau, aku inget kata-kata dari, aku belajar dari Mas Dedi juga banyak lah. Aku inget kata-kata Mas Dedi yang, sorry nih ya kalau aku ngomong ya, waktu itu Mas Dedi masih ngasih ke mantan istrinya, and then Mas Dedi bilang ke aku, ya kenapa, aku bilang gitu kan, karena aku nggak mau kalau misalkan anak aku mikir orang apa mamanya susah, padahal papahnya enggak gitu kan. Nah di situ aku belajar kayak iya benar juga ya, aku nggak mau di sini aku senang-senang sedangkan orang tua aku tanpa aku tahu misalkan susah. So that's why tanpa mereka minta aku selalu sisihin untuk mereka atau ya per bulannya untuk liburan. Jadi ya kenapa aku selalu pengen kayak bener di Jakarta, karena aku nggak mau ngasih uang yang aneh-aneh untuk orang tua aku gitu. Apalagi sekarang tuh lagi zamannya cewek BO. Booking out Iya kan? ya dari dulu sih ya. Dari dulu ya? Ya Dia dulu. kayak aneh-aneh booking out itu banyak. Tapi kan banget sekarang kemana-mana. aplikasi-aplikasi. Ah itu aku nggak tahu. Lu Apa nggak tahu? emang? Saya juga. Aku nggak tahu bang. Ikan aplikasi-aplikasi banyak. Terus artis-artis yang ketangkep. Oh gitu. Oh iya, yang kemarin ya. Gara-gara open BO. Iya. Sebagainya. Ya makanya itu pilihan ya. Makanya aku dari sini mungkin yang aku bisa jual ya dengan skill yang aku bisa gitu loh. Skill mungkin sebagai presenter atau aku ajarin olahraga, ayo aja. Cuman selama gue itu nggak halal. yakin kalau lu nggak pernah ditawar. Ditawar apa nih? Ya tawar BO. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak Lah, pernah. orang ngirimin kelamin aja sering. Orang gimana? Nggak mungkin dong. Kalau yang email ada waktu itu sih sempet kan. Jadi kayak ini ada yang bos aku nih pengen sewa kamu misalkan untuk di Bali berapa hari, tapi nggak aku ladenin lagi. Ada nggak? Kan biasanya tuh suka begini. Misalnya lu ada job di mana gitu buat pemotretan buat apa? Kayak ceritanya begitu. Kemarin juga gue ngobrol sama Hanifah yang ketangkep kemarin Iya. gitu. Kan kejadiannya adalah misalnya foto, ada foto terus sekalian ditawar. Kalau misalnya begini mau nggak, berapa duit nggak gitu? Enggak sih kalau itu. Nggak pernah begitu. Mungkin lihat ceweknya dulu kali ya. Kalau aku misalkan aku nge-MC, terus biasanya misalkan yang punya tempat acaranya deketin pasti ada. Terus coba-coba, mau nggak yuk liburan? Oh aku udah tahu modusnya nih. Ya, larinya Liburan kemana. dulu gitu kan, dia mulus tapi di situ kan tergantung ceweknya. Ya. Kan kita bisa nolak. Nah gitu. kalau keluar kota kan kadang-kadang ya mau nggak abis ini karaoke yuk gitu. Enggak sih, karena aku tahu ujungnya kemana Lu kan. tolak tuh. Iya, aku biasanya aduh aku capek. Itu kan alasan banyak ya. Aku bisa buat kayak besoknya aku ada syuting lagi, capek harus istirahat. Itu udah biasa lah yang kayak gitu, ibaratnya sebagai wanita kita emang harus yang nge-reject gitu kan. Secara halus, bukan berarti kita harus Marah-marah. kasarin ya. Ada kelasnya lah, kita cara ngomongnya harus sopan juga supaya mereka menghargai, oh nih cewek emang gak bisa Emang nih nggak bisa, gitu. tapi bukan marah-marah. Ya, kalau dia nggak mau diajak liburan, oh berarti emang nggak mau. Karena sang triknya cowok tuh ngajak liburan. Gimana sih triknya cowok tuh? Gue pengen tahu dong. Kayak pengen belajar. Biasanya gimana sih? Kamu santainya kapan? Oh, kayaknya weekend ini. Emang kenapa? Oh, mau nggak ntar kita liburan ke luar negeri? Oh, jauh banget ya. Atau Kalau gue ngajak liburan ke luar negeri, percaya nggak sama gue? enggak sih. Wah, lu gila. Lu gila, lu nggak percaya sama gue, lu. Lu nggak percaya sama gue.
Enggak. Lu gak percaya sama gue? Enggak. Kita pernah tidur bareng, lu gak gue apa-apain. Gue pegang juga enggak, gue sentuh Oh, juga percaya enggak. gak dia bawain? Iya. Nah, Kirain percaya nggak ngajak atau enggak? oh percaya ngajak apa enggak? Maksudnya kalau gue ngajakin liburan, percaya nggak kalau gue akan benar-benar ngajakin liburan sopan gitu? Kayaknya percaya sih, karena udah pernah kebuktian kan. Cuman Karena pertanyaannya, lu bukan tipe kal yang maksa, gue lihat. ya. Kan ada cowok yang banyak trik, ada cowok yang juga dia sopan. Halus, sopan. Ya, oh kalau nih cewek nggak mau ya udah. Ya udah, gitu. kalau dapat syukur. Ya udah. Gitu. Tapi pertanyaannya adalah ngapain tiba-tiba ngajak lu liburan kan gitu kan, kalau tidak ada punya tujuan kan orang kan? Iya, aku percaya nggak ada freelance ya. I'm agree with that. Ya, pasti mereka agree with that. ngajak ada maunya dong. Gua setuju Aku nggak dengan naif gitu loh. Dan aku ngerasa ya, kalau aku nggak mau ya. Dan untungnya emang so far aku nggak pernah kegoda kayak gituan sih. Karena aku percaya itu bakal sial banget ya. Ibaratnya kalau kita jualan itu bagi aku kita akan sial. Apalagi kalau kamu kasih ke orang tua. Ya. Gitu. Tapi gue pernah loh liburan sama cewek temen liburan cantik gitu, liburan ke luar negeri dan nggak ngapa-ngapain pernah. Oh ya? Ya. Karena buat gue Oh tapi teman kan? ya, karena buat gue gini, ya teman, misalnya gue sama lu aja lah teman lah gitu. Karena buat gue gini, ini kalau terjadi apa-apa hilang nih temenan gue nih. Iya. Lebih berharga dia menjadi teman dibandingkan Semalam doang. semalam one night ibaratnya. stand gitu. Nah, itu pernah kejadian gitu, pernah kejadian. Jadi sebenarnya bisa karena kalau enggak pun menurut gua kalau misalnya sampai kejadian pasti jadinya panjang. Ya. Nggak Ribet mungkin. bentarnya ya. Ribet, pasti jadinya panjang. Kan di luar negeri juga banyak yang open BO juga gitu maksudnya. Tahu ya? Ih, tahu banget loh dia. Gue harus belajar loh kayak gitu. Gue nggak tahu soalnya. Lu belajar apa sama gua? Enggak, yang POB itu gimana sih? Saya belajar dari bintang tamu. Kudet soalnya, nggak tahu kayak gitu. Gue belajar dari bintang tamu. Gue tuh penasaran satu hal itu. Apa Gak sopan pertanyaan. It's okay, nanya aja. Umur berapa sih sekarang? Aduh, udah mau masuk ke 30. Udah masuk 30. Ya. Dan pada saat gue ketemu tuh beneran 8 tahun yang lalu. I think 8 tahun ya. 2012. 2012 ya. 2012. Ya. Masih really fun. Sang lu umur berapa sih? Segini-gini aja sama mukanya. Gue. Ih, tambah awet muda. Gue tahun berapa? Tahun Ketawa sih. Tia, lu mah gitu. Masa lu lupa 44? umur sendiri? 43 atau 44? Tahun ini 44. Oh ya. Iya, berarti berapa bulan lagi gue 44. Wow. Wow, nih apa? Bagus. Oh, awet bagus. Kok muda. Mungkin harus sama berondong kali ya biar awet muda terus Oh, ya. iya, Kan betul. obat awet muda. Berondongnya tuh umur berapa dong? Nggak tahu aku nggak. Berarti gak bisa sama lu. Kan- Lu udah gak berondong kan? Oh tapi rasa berondong. Oh. Iya, gue 43. Lu tuh dulu 20 tahunan lebih. Pokoknya baru selesai kuliah lah. Dia 20. Oke, kalau sekarang pertanyaan nih. Misalnya Apa tuh? lu umur 20, lu umur 30. Jangan nanya nikah. Enggak, gue gak mau nikah. Tipe-tipe kayak lu mah tanyain nikah gak akan dijawab. Lu mah nikahnya kapan? Kayak talk show males ya. banget. Iya. Males banget sih itu. Justru yang mau gue tanya, lu gak pengen nikah kan? Ya. Mau lah, tapi Mau lah ya, ntar, tapi nanti lah ya. kalau nemuin yang pas. Nanti lah ya. Kan- Kalau Apa? enggak, Kan buat lifetime maksudnya ibaratnya nggak bisa asal-asalan juga gitu kan. Ya. Better kamu telat tapi lama. tapi lama daripada cepet tapi cerai. Ih, kok curhat? Goblok. Curhat Iya loh. juga. Benar juga Anda. Tapi lu, nah tadi kan lu bilang nih, sekarang gue pertanyaan ini gue nggak pernah nanya sama bintang tamu manapun, gue tanya sama lu. Oh, apa tuh? Kalau lu jalan sama cowok yang umurnya, ini pertanyaan mewakilkan dari dulu pengen nanya. Kalau apa lu aja kayaknya lu mendukung deh kalau gue itu. Apa sih? Kalau lu jalan sama cowok usia 45-an gitu, mau nggak? Gue misalkan Kayak gue Mas 45. Dedi nih. Mau lah. Kenapa nanti dibilang ih sama om-om. Nggak peduli. Kenapa nggak peduli? Karena bagi gue umur tuh nggak masuk apa ya? Catat ya, mau jalan sama gue. Iyalah, apalagi kayak Mas Dedi. Mau lah.
om rasa masih muda ya kan. Oh iya berasa masih. Karena bagi aku umur tuh ya angka tuh bener banget gitu loh. Banyak kok mungkin kayak yang masih umur 30 atau mungkin 28 tapi kelakuannya bikin capek banget. Mungkin umur yang 40-an lebih wise, lebih bisa ngomong aku. Bagi aku nggak masalah sih. Mengayomi. Yes. Even misalkan kamu almost 50, I don't care gitu bagi aku. Selama kamu bukan suami orang ya. Iya. Bagi aku nggak masalah sih. Tuh, dengarkan wanita-wanita yang lain tidak masalah. Iya, nggak masalah sama sekali. Yang Nggak masalah peduli kalau jalan dengan suami orang. dengan suami orang. Yes. Oh. Yang penting masih single ya, why not Oke. gitu. Kalau masih single, masalah jalan dengan dia nggak suami orang. Aha. Tapi lu tidak mau jalan dengan cowok yang Wah banyak. nah, apa Kata aku orangnya picky banget. Apa contohnya? Oke, aku nggak suka sama cowok yang bau ya. Iya, serius. Mana ada orang suka dengan cowok yang bau? Saya juga tidak suka dengan cewek yang bau. Tapi ada juga yang bau ketek tapi diisep aja tuh bau keteknya. Maksudnya aku bener-bener suka cowok yang super clean dari Bersih. Ya bersih, kayak dari misalkan mobil, aku biasanya lihat juga tuh mobil tempat tinggalnya. Kalau berantakan, wah nih orang kayak berantakan juga nih hidupnya. Aku nggak suka, aku suka cowok yang bener-bener teratur gitu loh, yang bersih lah. Yang bersih. Terus aku suka cowok yang pekerja keras banget. Kerja Ya, keras. karena Ya. yang males udah deh skip deh. Masuk Aku kan, tuh, gua 2 udah masuk. iya, Lanjut. aku orangnya pekerja keras banget dan aku nggak suka cowok yang ibaratnya itu loh modal itu doang. Nah, aku nggak mau. Kondo. Gitu. Ih, Kondo. oh di sini nggak apa-apa ya? Gak apa-apa di sini mau ngomong apa juga. Anjay, nggak apa-apa. Takut gue. Iya. Mau kondo. Terus aku juga suka sama cowok yang kocak ya, yang lucu ya, Lucu. yang orang yang diam gitu nggak suka. Tapi emang ada ya wanita tuh bisa mau sama cowok yang mau kondo ya? Ada Banyak sih. sekarang banyak, Iya. banyak banget. Gantong gitu. Asalkan dia ganteng, badannya bagus, ya udah. Tapi kan akhirnya apa? Cuman bisa buat beberapa bulan doang. Iya. Kesananya nggak akan kuat Kesananya sih, nggak akan capek gitu loh. Mau sampai umur berapa kamu harus kerja buat dia? Aku sih nggak mau sih. Jadi lu yang kerja buat dia. Yes. Oke, mau kondo nggak mau, bau nggak mau. Iya. Oke. Terus ya itu harus lucu. Yang lucu. Aku nggak suka yang pasif, pendiam gitu loh. Kenapa? Aku orangnya bosenan. Aku nggak suka orang yang diem. At least ketemu dia tuh kayak buat senang, buat happy, ada something new yang buat ketawa bareng. Oke. Apalagi kalau kamu pengen serius sama dia, kalau dia bosenin kayak gitu kan nggak bisa. Botak nggak apa-apa ya? Wah nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Yang penting cowok banget. Yang cowok banget. Yang suka olahraga. Oh, suka Aku olahraga. suka banget. Iya. Biar Botak bisa tuh seksi. olahraga bareng. Biar bisa olahraga bareng. Oke. Iya. Jadi tidak ada cowok yang pokoknya bau nggak boleh ya? Jangan mau. Harus kaya nggak? Nggak juga sih. Bagi aku kalau orang yang terlalu kaya banget dia bingung ntar mau keluarin duitnya buat siapa. Maksudku kayak, oh udah kebanyakan duit nih. Takutnya tadi kasih cewek lain ya kan? Oh gitu sih? Iya dong. Lah? Maksudnya yang terlalu kaya ya. Terlalu kaya. Iya, tapi bagi aku yang penting dia kerja keras sih. Kalau duit bisa dicari. Pengennya sebenarnya. Kalau pengennya sih apa ya? Nggak usah terlalu berlebihan banget. Yang penting ada lah gitu. Yang penting ada. Ya, soalnya terlalu over, aku takut malah. Oke. Justru, Ya. wah terlalu kaya nih, takut nih. Serem ya? Serem. Takutnya ntar Tapi beli sekarang lu punya cewek. cowok nggak? Nggak ada. Kenapa nggak punya cowok? Em, Harus bule nggak cowoknya? Enggak Enggak. kok. Oke. Udah nggak mau gue. Oke. Udah nggak mau. No. Sekarang nggak Udah punya cowok? Nggak ada. Kenapa nggak punya cowok? Karena ya itu, karena aku kan bukan tipikal orang yang ibaratnya apa ya, aku orang yang pemilih banget loh Mas Ded. Karena aku pertama kalau udah sayang banget sama cowok, aku biasanya everything for you, itu which is salah ya, terlalu bucin gitu kan. Makanya aku harus hati-hati banget nih kalau sayang sama orang. Kenapa? Kok Mas Ded ketawa-ketawa? Nggak ada orang di belakang monitor, brengsek. Kenapa? Ya gitu. Lu nggak punya cowok? Gak ada, cariin dong. Cariin. Mungkin dari subscribernya Saya Mas tanya. Dedi Dari subscriber saya. ada yang smart people. oh smart people. Smart people. Maybe smart people ada yang jodohnya aku. Jangan. Kenapa? Mungkin ada yang bau. Jangan. Kalau misalnya Ya. gua punya cewek nih. Misalnya gua nggak punya cewek. Punya atau enggak? Punya. Oke. Tapi misalnya gua nggak punya cewek. Oke. Oke. Misalnya gua nggak punya cewek. Aha. Terus gua ajakin lu jadi cewek gua dong, mau nggak?
Ya jalanin dulu lah, maksudnya Ya kan kan ditembak bukan jalanin dulu kan pertanyaan. langsung tembak. Loh iya dong, kan orang begitu kan. Nggak mau, nggak? Kok nggak mau sih? Karena kan gue belum tahu loh. Lu belum tahu gua gimana, lu kenal gua udah 8 tahun yang lalu, kita pernah satu ranjang. Iya, tapi kan nggak intens. Aku pengen tahu Mas Dedi tuh dari hati ke hati banget. Ah, gimana jalaninnya dulu? Ya ketemu dulu lah, ketemu ngobrol. Udah ketemu, Iya, udah sering sabar ketemu. kali, sabar. Gimana? Sabar. Udah sering ketemu, tersinggung gua langsung itu. Mas Dedi kenapa pengen langsung hantem? Kalau kayak udah gitu? sering ketemu, udah pernah liburan bareng. Iya. Ayo, ke pulau lagi. Iya, harus yakinin gue dong. Nah itu gue orang itu susah untuk trust sama orang. Oh, tapi kalau coba dulu mau nggak? Coba apa, langsung pacaran? Nggak mau. Maunya apa? Ini pacaran mau ngapain dulu nih? Pacaran mau ngapain? Kok pacaran? Pacaran kok dicoba-coba? Nggak bisa sih, aku biasanya orangnya butuh proses. Nggak bisa langsung, yuk pacaran, nggak. Diajak dinner dulu gitu. Iya, lebih konservatif sih. Diajak liburan dulu ke. Nggak liburan juga, takut aku kalau nggak Kita apa-apa. pernah liburan iya. kita. Kan buat kerja. Oh, buat kerja. Jadi ditolak nih. Kalau gua nggak punya cewek pun gua ditolak kalau deketin. lu. Iya, harus ada proses sampai aku yakin. Sampai lu yakin. Yes. Oh. Apa sih? Oke. Tapi kalau misalnya gua ajak jalan dulu, pokoknya gua PDKT-in langsung ditolak nggak? Kalau ngajak jalan, Heeh. enggak lah. Ayo, aku open kok. Maksudnya untuk mengenal Oh, dulu mengenal. kayak gitu. Aku bukan orang yang langsung reject karena aku percaya kalau kita mau suka sama orang tuh emang text Tapi time. ada nggak orang-orang yang langsung lu reject? Reject, maksudnya karena dia nembak? Diajak jalan udah lu nggak mau gitu. Ya, Ada. ada. Karena ya itu, karena tadi dia kayak berantakan, Oke. clumsy. Berarti kayak gua gitu. nggak termasuk itu dong. Nah, kalau yang aku lihat, wah kayaknya dia termasuk kriteria aku nih. Cuman aku nggak tahu dia karakternya seperti apa. Oke. Jadi butuh waktu. Kalau untuk yang lu aku. lihat dari gua gimana? Ini Mas Dedi lagi promosiin diri terus kayaknya ya. Ya kan ceritanya kan kalau mau nembak lu gimana ceritanya gitu. Oh, ya aku lihat dari Mas Dedi sih udah terlepas dari ini ceritanya nggak punya pacar ya? Iya, ya kan Ya, ceritanya smart nggak punya people pacar. nggak punya pacar. Ceritanya. Ya aku sih mau untuk kenal. Oke.